Sebelum dikutuk oleh Bathara Indra, si miskin adalah Raja Kayangan. Ia diasingkan ke negeri antah berantah bersama istrinya. Mereka sangat dibenci oleh orang-orang di sana. Kerap kali mereka dipukuli dan diusir ke hutan saat sedang mengemis di pasar dan kampung. Oleh sebab itu, dua suami istri tersebut memilih untuk tinggal di hutan dan memakan batang kayu serta buah-buahan. Setelah beberapa waktu, istri si miskin pun hamil selama 3 bulan. Istrinya mengidam memakan buah mangga yang terdapat di Taman Raja. Suaminya tersentuh hatinya karena saat ia masih menjadi raja, ia tidak mau memiliki anak. Tetapi sekarang keadaan telah berubah. Ia mau memiliki anak. Istriku, kamu ingin membunuh aku sepertinya. Kamu tidak ingat akan perbuatan yang kita lakukan dulu. Jangan meminta itu. Taman Raja dekat dengan perkampungan di mana kita tidak boleh berada di sana, ucap si miskin. Setelah mendengar perkataan suaminya itu, sang istri pun menangis. Diamlah, jangan menangis. Aku akan pergi mencari buah mangga yang kamu inginkan itu. Jika telah mendapatkannya, aku akan segera memberikannya kepadamu, tuai si miskin untuk menenangkan. Istrinya pun terdiam. Setelah itu, si miskin bergegas mencari buah mangga itu ke pasar. Saat akhirnya menemukan tempat orang yang menjual buah mangga, ia pun berhenti. Hendak dimintanya buah itu, namun ragu karena ia takut akan dipalu oleh sang penjual. Sang penjual yang melihat si miskin tampak ragu itu bertanya, "Hai miskin, apa yang kamu inginkan?" Miskin menyahut, "Jika engkau memiliki belas kasihan kepada aku orang miskin, aku ingin meminta yang sudah terbuang itu. Aku memohon untuk diberikan satu saja buah mangga busuk yang engkau punya." Orang-orang di pasar tersebut merasa iba terhadap si miskin. Maka dari itu, ada yang memberikan buah mangga, ada juga yang memberikan nasi, kue, pakaian, dan buah-buahan segar lainnya. Tentu saja si miskin terheran-heran atas kebaikan orang-orang di pasar itu. Dulu, jangankan mereka memberi, mendekati pasar saja, si miskin sudah diusir dengan dilempari kayu dan batu. Si miskin tidak ingin berpikir panjang dan memilih untuk pulang dengan suasana gembira menemui istrinya. Lalu menyerahkan barang-barang yang ia bawa kepada sang istri. "Istriku, lihat apa yang kubawakan untukmu. Aku membawakan buah mangga sesuai apa yang kamu minta. Selain mangga, ada berbagai macam buah-buahan segar lainnya, nasi, kue, dan pakaian. Ini semua untukmu," ucap si miskin. Dia juga menceritakan semua kejadian yang telah ia lalui di pasar. Istrinya tiba-tiba menangis dan memohon kepada si miskin untuk memberikannya buah yang ada di Taman Raja. "Suamiku, aku tidak mau memakan semua ini. Aku hanya ingin memakan makanan yang bersumber dari Taman Raja itu. Ini bukan keinginanku, tetapi keinginan anak yang ada di dalam kandunganku." Si miskin kesal mendengar ucapan tersebut, tetapi mencoba untuk bersabar menghadapi keluh kesah istrinya yang sedang hamil. Maka tanpa berpikir panjang, si miskin segera pergi ke istana menghadapi Baginda Raja Indradewa. Singkat cerita, sampailah si miskin ke hadapan Baginda Raja Indradewa. Baginda Raja saat itu sedang berkumpul dengan para menteri dan prajurit istana terheran-heran melihat si miskin lalu berkata, "Mau apa kamu datang ke istana?" Si miskin langsung menghatur sembah dan berkata, "Ampun tuanku Baginda Raja, ampun beribu-ribu ampun. Hamba ingin memohon agar diperbolehkan mengambil daun mangga yang sudah berjatuhan di tanah itu, Baginda Raja." Seketika Baginda Raja Indradewa merasa iba. Baginda Raja bertanya, "Hendak engkau apakan buah mangga itu?" Si miskin menjawab, "Hendak dimakan tuanku." Baginda Raja pun akhirnya memerintah untuk memberi beberapa buah mangga tersebut kepada si miskin. Si miskin amat berterima kasih kepada Baginda Raja dan pulang ke rumahnya. 3 bulan kemudian, sang istri ingin memakan buah nangka yang ada di Taman Raja. Si miskin pun melakukan hal yang sama dan mendapatkan buah nangka tersebut. Selama istrinya hamil, banyak sekali makanan dan barang-barang yang diberikan orang lain kepada si miskin. Sampai akhirnya, sang anak yang erok rupanya pun lahir diberi nama Markarmah yang artinya anak di dalam kesukaran. Setelah anaknya lahir, si miskin membuat gubuk untuk berteduh. Ketika ia menggali lubang untuk memancangkan tiang, cangkulnya mengenai benda keras sampai mengeluarkan suara yang cukup nyaring. Ternyata benda tersebut sebuah peti besi yang ketika berhasil ia buka, isinya penuh dengan emas. Istrinya pun menghampiri suaminya seraya berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita nanti." Ia pun menjadi kaya dan menempa banyak barang untuk keperluan sehari-hari. Setelah selesai menempa barang, ia pun mandi. Setelah selepas mandi, ia menimang anaknya dan berseru akan keinginannya untuk membangun sebuah negeri dalam hutan yang lengkap dengan kota, istana, sistem pemerintahan, rakyat, dan lain sebagainya. Dan permintaan tersebut terkabul. Si miskin menjadi raja yang bernama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya menjadi permaisuri dengan nama Ratna Dewi. Kerajaannya bernama Puspita Sari.